PPG merupakan program pendidikan profesi guru. Agar lolos di administratif itu teman-teman itu harus mengikuti arahan, kemudian dokumen-dokumennya, kemudian materai dan lain sebagainya jangan sampai dimanipulatif. Esai itu nanti akan digunakan pada saat tes wawancara teman-teman. Hai Sobat Sapanis, kembali lagi nih dengan podcast Sapanesia. Di podcast ini kita akan ngobrolin hal-hal seru, berfaedah, dan pastinya bikin kalian makin up to date. Kenalin, aku Ira yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Di podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat relevan untuk calon guru dan teman-teman yang mungkin sedang tertarik, yaitu di PPG. PPG adalah Program Pendidikan Profesi Guru. Buat teman-teman Sobat Sapanis yang nggak tahu itu PPG, PPG adalah jalur resmi untuk mendapatkan sertifikat bagi lulusan S1 atau D4, baik dari jurusan pendidikan maupun non-pendidikan, yang diperoleh dari proses perkuliahan, praktik lapangan, dan pengembangan kompetensi. Oh iya, di podcast ini kita juga akan berbagi tips and trik lolos pendaftaran PPG loh. Karena kabarnya di gelombang 1 2026 PPG akan dibuka pada Maret atau April. Tanpa berlama-lama karena di sini sudah ada narasumber berpengalaman yang merupakan praktisi lulusan PPG. Mari kita sapa bersama Mbak Umi. Halo Mbak Ira. Halo Kak Umi, bisa tolong sapa teman-teman Sapanis? Halo rekan Sapanesia ya Iya. panggilnya. Halo rekan Sapanesia, perkenalkan nama saya Fauzia Umi Awalia, biasa dipanggil Umi saja. Makasih Mbak Umi telah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Sapanesia ini ya Mbak Umi ya. Sama-sama Mbak. Gimana kabarnya Mbak Umi? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Ira? Puji Tuhan baik Mbak Umi. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mbak? Kesibukan saya kerja, kemudian belajar gitu sih Mbak. Oh iya Mbak Umi bekerja di Edukarya ya Kak ya? Betul. Aktif di Edukarya. Iya. Insya Allah. Mbak Umi, ini kan kita akan bahas dan mengedukasi teman-teman Sapanesia tentang program pendidikan profesi guru ya Mbak Umi. Tadi kan sudah sempat saya bahas kilas tentang PPG. Mbak Umi bisa jelaskan secara detailnya dan mengapa PPG itu menjadi syarat wajib sekarang bagi pendidik di Indonesia? Oke Mbak Ira, pertanyaan yang bagus dan tadi juga perkenalannya juga bagus ya. PPG itu udah benar. PPG merupakan program pendidikan profesi guru yang mana itu program dari pemerintah secara resmi. Di situ tidak hanya peserta yang lulus S1 aja, tapi bisa untuk guru yang memang sudah menjadi guru. Jadi nanti ada 2 gelombang gitu ya untuk PPG-nya itu sendiri. Dan kenapa harus PPG? Kenapa jalur ini penting? Karena memang di sini pemerintah sudah merancang sistem yang sedemikian rupa agar calon guru ini atau guru-guru ini itu lebih berprofesional, kemudian tidak hanya akademiknya saja, tapi beliau juga bisa mempunyai kepribadian yang mungkin bisa dibilang bagus dan mantap untuk mendidik peserta didik saat ini. Begitu Mbak Ira. Jadi untuk mendaftar program PPG itu ada 2 ya Kak ya, dari prajabatan dan dalam jabatan. Buat teman-teman yang mungkin sedang lulus, baru saja lulus fresh graduate ya Kak ya, S1 itu kita harus daftarnya itu di program yang mana ya Kak? Oh, kalau misalkan lulus S1 seperti saya ini kemarin daftarnya itu di PPG Prajabatan namanya Mbak Ira. Jadi PPG Prajabatan ini tuh bisa untuk fresh graduate, kemudian yang sudah S1, kemudian yang belum berpengalaman jadi guru atau yang memang belum ada pengalaman micro teaching sebelumnya di sekolah, itu bisa daftar di PPG Prajabatan. Selain itu juga ada gelombang satu lagi yaitu PPG dalam jabatan. Itu untuk guru-guru yang sudah aktif di sekolah tertentu. Kemudian di situ guru-guru mendaftar dalam jalur PPG dalam jabatan. Selain itu juga kemarin setahu saya ada PPG guru tertentu. Di situ juga guru aktif juga. Dan tentunya ini perbedaan yang cukup signifikan ya Mbak Ira. Di sini PPG Prajabatan itu belum ada pengalaman. Kemudian yang
yang dalam jabatan itu sudah ada pengalaman. Mungkin perbedaannya itu hanya di pengalaman dan mungkin proses pembelajaran gurunya saja. Tapi sama, tujuan PPG ini yaitu untuk menjadikan calon guru atau guru-guru hebat seluruh Nusantara yang bersertifikat pendidik seperti itu. Seperti itu ya Mbak Umi. Kalau di program PPG itu sendiri itu dilatih apa saja sih Mbak? Oke, di sana aku dilatih ada 4 kompetensi guru, yaitu yang pertama kompetensi pendidik, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, yang terakhir kompetensi sosial. Untuk yang kompetensi pedagogik atau pendidik ini yaitu bagaimana cara guru itu mengetahui karakteristik peserta didik itu bagaimana, kemudian apa ya namanya budaya peserta didik itu bagaimana, kemudian kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta didik. Yang mana di sini guru akan menyusun model, kemudian metode, kemudian media pembelajaran yang relevan dengan muridnya itu. Kemudian juga di situ di kompetensi pedagogik, kami para PPG juga diajarkan untuk membuat modul RPP mungkin ya yang sering Mbak Ira dengar, kemudian mungkin bahan ajar namanya. Nah, itu sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku Mbak Ira. Kemudian untuk yang kedua kompetensi profesional. Seorang guru memang kita tahu ya, guru harus profesional yang mana tidak hanya materi saja yang memang dikuasai. Memang selain materi, guru juga harus bisa mengaitkan dari kehidupan nyata, materi-materi itu tuh biar relate gitu dalam kehidupan nyata atau budaya dari peserta didik itu sendiri. Dan kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Kalau misalkan kita ini ya sering dengar istilah-istilah guru itu digugu dan ditiru. Nah, itu merupakan guru suatu role model bagi peserta didik. Jadi apa? Jadi guru itu harus bisa mencontohkan yang baik seperti kedisiplinnya maksud saya, kemudian adaptif juga, kemudian guru juga harus mencontohkan hal-hal yang baik untuk peserta didik ini, kemudian stabil dalam emosionalnya guru, kemudian dewasa dan profesional gitu. Untuk yang terakhir kompetensi sosial. Sosial ini cara guru untuk berkomunikasi kepada orang tua siswa, kemudian sesama guru, kemudian peserta didiknya juga. Karena memang komunikasi itu sangat penting ya untuk perkembangan peserta didik itu sendiri. Jadi kami dibekali terkait dengan metode-metode apa yang baik dan strategi apa komunikasi yang baik untuk ke siswa, guru, ataupun ke orang tua siswa, seperti itu. Oh, jadi dengan adanya PPG ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas-kualitas guru di Indonesia ya Kak, yang akhirnya dapat berpengaruh ke kualitas anak didik di Indonesia. Betul Jadi banget. menuju Indonesia emas ini ya Kak ya. Alhamdulillah, semoga ya Mbak Ira. Untuk mungkin teman-teman Sapanisia yang sudah mulai tertarik ini Kak, kita ada hal-hal yang perlu dipersiapkan atau ada syarat khusus Kak untuk kita persiapan untuk mendaftarkan PPG ini Kak? Untuk syaratnya kemarin kan ada 3 tes ya, ada 3 jalur. Itu yang pertama kan administratif ya, yang Mbak Ira tanyakan itu administratif ini yaitu syaratnya yang pertama lulus S1 atau D4 yang linear dengan jurusan S1-nya dulu. Kemudian yang berikutnya itu tentunya dia itu sudah mendaftar di akun SIM PKB namanya kalau dulu saya itu. Kemudian ada lagi persyaratan selain itu ada KTP, KK dan lain sebagainya, nanti bisa dicek di akun SIM PKB-nya masing-masing. Kemudian ada juga syarat IPK dan administrasi lainnya. Untuk IPK-nya sendiri pada 2026 ini syaratnya berapa ya Mbak ya? Seingat saya itu 3. Oh 3 ya? IPK-nya 3, masih mungkin sangat terjangkau ya untuk universitas-universitas yang ingin mendaftar PPG di program beasiswa yang seperti saya.
Saya juga sempat baca-baca di beberapa sumber ya Mbak, katanya itu Mm-mm. ada 3 tesnya dari administratif, substantif, dan juga tes wawancara. Ini kan Mm-mm. kita ada waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Mm-mm. Itu bagaimana ya Kak tips belajarnya? Apa kita perlu banyak-banyak latihan soal atau latihan kepercayaan diri ya agar nanti diwawancara bisa lancar gitu? Kalau dari saya tipsnya kan ada 3 itu. Yang penting yang pertama agar lolos di administratif itu teman-teman itu harus mengikuti arahan, kemudian dokumen-dokumennya, kemudian materai dan lain sebagainya jangan sampai dimanipulatif. Karena kalau misalkan ada manipulatif sedikit di situ biasanya tidak diterima gitu, tidak lolos di Hmm. administratif. Kemudian yang kedua tes substantif itu biasanya saya latihan-latihan soal di internet, kemudian di buku. Saya beli buku Oh yang beli itu buku. Iya. PPG, terus habis itu di ada bacaan-bacaan, ada PDF juga. Google juga menyediakan apa saja yang mungkin akan diteskan di tes substantif ini. Kemudian sebelum kita daftar juga di situ kita disuruh mengisi isai Mbak Ira. Nah, isai itu nanti akan digunakan pada saat tes wawancara teman-teman. Nanti teman-teman harus sesuai dengan isainya gitu. Wawancaranya tidak jauh-jauh dari isai yang teman-teman tulis seperti itu. Kalau biasanya isainya itu seperti apa ya Mbak? Kita menceritakan diri kita, pengalaman atau seperti apa ya? Nah, itu biasanya ditanyakan pengalaman, kemudian kesibukan apa, kemudian mengapa ikut PPG, terus habis itu apa ya? Ada studi kasus yang memang ditanyakan oleh apa namanya penguji gitu. Dan itu Hmm. untuk studi kasusnya itu tuh beda-beda setiap orangnya. Semisal ada permasalahan di pendidikan di Indonesia, nanti teman-teman Sapanesia harus memecahkan nih permasalahan tersebut itu tuh bagaimana gitu. Gitu ya Kak ya. Hmm. Berarti buat teman-teman Sapanisia ini waktunya udah tinggal 2 sampai 3 bulan lagi, segera persiapkan administrasinya ya Kak, sambil menunggu Betul. itu sambil belajar-belajar, latihan soal, juga Hmm. bisa latihan kepercayaan diri juga pakai cermin atau gitu ya Kak ya. Kalau Betul. Kak Umi dulunya itu tahu program ini dari mana sih Kak? Kalau saya kan ini di bidang pendidikan ya Mbak Mm-mm, Ira. mm-mm. Jadi teman-teman saya yang linear juga sudah apa ya di grup gitu kan. Ayo daftar PPG, kamu daftar PPG enggak gitu-gitu. Terus ayo kita cek aja linear enggak PPG kita. Kemudian juga selain itu saya juga langsung cek di website Kemendikbud itu sudah bukaan apa belum dan memang infonya resmi atau tidak. Dan ini rekan-rekan Sapanesia juga harus apa ya namanya aware dalam mencari informasi. Biasanya itu di TikTok atau Instagram gitu ya Iya. ada pengumum apa pendaftaran PPG, silakan klik link di bawah ini. Nah itu Hmm. hati-hati, biasanya itu link phishing itu Mbak Ira. Nah dan resminya itu ada di website Kemendikbud gitu. Seperti itu. Berarti untuk teman-teman Sapanisia nih perlu di cross check lagi ya, itu linknya itu Mm-mm. asli atau link phishing gitu ya Kak ya. Betul gitu. Untuk Mbak Umi sendiri itu kan selama menjalani program pendidikan profesi guru itu kan mesti ada tantangannya tersendiri ya Kak, kayak kesulitan. Nah itu biasanya tuh tantangan terberat apa sih Mbak yang dialami Mbak Umi? Atau dari ujiannya, mengerjakan ujiannya, atau dari Mm-mm. masalah manajemen waktu? Karena waktu itu Mbak Umi juga disambi bekerja juga ya. Betul. Kalau dari saya sendiri yang lebih terasa adalah manajemen waktunya Mbak Ira, karena memang saya sudah bekerja di Edukarya ini, kemudian saya juga melanjutkan PPG, kemudian koordinasi dengan tim-tim, kemudian cara pengerjaan taks kerjaan dan PPG itu agar sinkron itu bagaimana gitu. Dan yang apa ya tantangan terberat juga deadline, kemudian penugasan yang lumayan banyak dan kemudian ada tugas-tugas kelompok yang mengharuskan ketemu langsung dengan kelompok sedangkan saya bekerja gitu kan Mbak Ira, jadinya saya lebih belajar dalam manajemen waktu, kemudian manajemen diri juga penting gitu. Berarti tipsnya untuk teman-teman dari pengalaman Mbak Umi tersebut apa ya Mbak? Untuk tips dari teman-teman yang daftar PPG, perbanyak latihan soal, kemudian juga selain itu teman-teman juga bisa nih bekerja
bukan bekerja tapi belajar bersama teman-teman PPG lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang banyak banget, dan di situ juga teman-teman juga bisa manajemen waktu dengan baik. Biasanya dulu tuh saya manajemen waktunya pakai catatan di HP Mbak Ira. Saya membuat catatan-catatan kecil, sekiranya ada deadline di tanggal sekian, di sekian, kemudian ada pekerjaan di tanggal sekian-sekian, nah itu bisa dikerjakan satu persatu. Nah, itu bisa menjadi contoh ya buat teman-teman Sapanisia. Nanti kalau sedang melaksanakan program pendidikan guru, merasa kesulitan membagi waktu, mungkin bisa buat di HP atau bisa di Excel juga bisa ya Kak ya. Kita catat Betul. tanggalnya biar nanti tidak bertabrakan ya mungkin ya Kak ya. Iya. Setelah perjuangan panjang nih Kak, akhirnya Mbak Umi bisa lulus dengan hasil yang Alhamdulillah. memuaskan juga. Manfaat nyata yang Mbak Umi dapat dari PPG itu di kehidupannya Mbak Umi, di pekerjaannya Mbak Umi itu apa ya Mbak? Untuk manfaat nyatanya tentunya saya merasa diri saya lebih profesional dalam praktisi pendidik ini, kemudian sangat relate dan sangat sinkron dengan dunia pendidikan di Edukarya ini, dan saya juga berkarir di Edukarya ini. Saya merasa beberapa ilmu itu bisa dimanfaatkan kemudian diaplikasikan dalam pekerjaan saya, itu sih Mbak. Iya. Yang paling terasa mungkin public speaking ya Kak ya juga ya. Dari Iya. bahasanya juga tertata, terus bisa berkomunikasi dengan guru-guru lainnya, berbagi ilmu public speaking, caranya Iya. menghadapi, karena di Edukarya itu juga ada banyak pelatihan-pelatihan untuk guru ya Kak ya. Betul banget, memang pelatihan-pelatihan untuk guru, dan di situ juga saya juga banyak teman-teman guru saya bisa berkomunikasi lewat online, kemudian saya bisa tanya-tanya sekiranya itu guru-guru itu tuh butuh apa saat ini, kemudian untuk permasalahan ini kira-kira bagaimana sih diselesaikannya. Nanti dari tim Edukarya akan mencari solusinya untuk guru-guru di pelatihan ini gitu. Jika nih Mbak Umi bisa bilang ke Mbak Umi di masa lalu tentang sebelum mendaftarkan program PPG ini, apa yang ingin Mbak Umi sampaikan? Aku sih jujur ya Mbak Ira, dulu tuh pas PPG itu disuruh sama orang tua, kemudian kayak aku ikut gaya, soalnya kok aku kayaknya nggak tertarik jadi guru, awalnya begitu. Kemudian akhirnya saya kayak menguatkan tekad, kemudian sholat Iya. istikharah untuk yang muslim itu, kemudian saya menemukan jawaban bahwa memang saya sudah terjun di dunia pendidikan. Kan istilahnya kalau misalkan udah terjun ya udah dilanjutkan lagi, basah sekalian basah gitu ya iya. Mbak Ira. Nah itu akhirnya saya daftar PPG. Kalau untuk pesan saya yang dulu itu, kamu udah bener daftar di PPG ini, kamu kuat, terus kamu sudah berjuang semaksimal mungkin, kamu sudah melalui beberapa tahapan dan kamu bisa gitu. Sangat luar biasa ya Mbak Umi. Jadi yang terpenting itu kita yakin dulu, kita jalani, kita usaha, dan kita tetap berdoa meminta ke yang Maha Kuasa, ke Tuhan untuk diperlancar semua ya Mbak Umi. Iya betul. Mungkin teman-teman Sapanisia juga mengalami struggle mau mendaftar atau tidak, dan saat ini sedang ingin diberikan kalimat penyemangat. Ada kalimat penyemangat untuk teman-teman Sapanisia nih Mbak? Kalimat penyemangat ya, mungkin saat ini kalian masih bingung, kemudian struggle gitu ya untuk menentukan masa depan kalian gitu. Kalau kata-kata penyemangat saya, apabila teman-teman Sapanesia ingin mengikuti PPG, silakan untuk ditekuni, dan apabila tidak kuat, terus ada kata hati kecilnya itu ingin menyerah, teman-teman jangan langsung menyerah. Di situ merupakan suatu proses untuk bertumbuh, dan teman-teman harus tetap bertahan, karena memang untuk menjadi guru yang hebat itu pasti banyak prosesnya, melalui mungkin dari PPG, kemudian PLP, kemudian mengajar langsung, dan memang guru hebat tidak terlahir dari proses yang tidak mudah pastinya gitu. Dan
kata-kata penyemangat dari aku, semangat buat teman-teman Sapanesia. Aku yakin teman-teman pasti bisa untuk melalui ini dan semuanya akan lolos 100% di PPG-nya. Amin. Dan itu tadi kalimat penyemangat dari Mbak Umi, intinya kalau kita udah merasa struggle, kita tidak percaya diri, kita harus tetap semangat apapun itu karena hidup yang dipertaruhkan harus selalu diusahakan. Terima kasih Mbak Umi atas insight yang luar biasa pada hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menjawab keraguan teman-teman yang ingin mendaftarkan diri pada program pendidikan profesi guru di tahun 2026. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti tips dan keseharian dari Mbak Umi mengenai PPG, bisa langsung follow di Instagramnya Mbak Umi di @fauziaumi_. Buat teman-teman, yuk persiapkan dirimu menjadi guru profesional di Indonesia untuk meningkatkan kualitas anak didik di Indonesia. Dan jika kalian suka dengan podcast ini, silahkan kalian teruskan ke teman-teman seperjuangan kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.